Los Angeles tahun 1984. Ketakutan mencekam udara. Bisikan-bisikan tentang hantu menghantui malam. Sesosok bayangan, mereka menyebutnya sang penguntit malam. Dia menyelinap ke rumah-rumah di balik selubung kegelapan. Korbannya, pria, wanita, anak-anak. Tidak ada yang aman. Kota yang tak pernah tidur itu mulai sulit tidur. Penduduk memeriksa kembali kunci-kunci mereka. Jendela-jendela dibaut rapat-rapat. Orang tua memeluk erat anak-anak mereka. Ketakutan menjadi teman setia. Kepolisian Los Angeles bekerja siang dan malam. Tekanan yang sangat besar. Setiap berita membawa teror baru. Kota itu menahan napas. Siapakah monster yang memangsa kota mereka ini? Pemerintahan teror sang penguntit malam telah dimulai. Richard Ramirez. Lahir di El Paso, Texas tahun 1960. Anak bungsu dari 5 bersaudara. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan dan ketidakstabilan. Ayahnya, Julian, adalah seorang pria yang temperamental, seorang veteran Perang Dunia tertua yang berjuang melawan iblis-iblisnya. Pemukulan adalah hal biasa di rumah tangga Ramirez. Richard menyaksikan kebrutalan ayahnya. Itu meninggalkan bekas yang tak terlupakan pada anak laki-laki itu. Hei Richard, dengarkan ini. Kau tak akan percaya hal-hal yang kulakukan di sana, kawan. Perang, itu mengubahmu. Masuklah Miguel Ramirez, sepupu Richard yang lebih tua. Seorang baret hijau yang dihormati. Miguel kembali dari Perang Vietnam sebagai orang yang berubah. Dia menghibur Richard dengan cerita-cerita mengerikan dari perang. Membanggakan kekejaman telah dia lakukan. Lihat foto-foto ini, Richie. Inilah yang terjadi pada musuh. Kau harus tangguh, kau harus menikmatinya. 28 Juni 1984. Teror dimulai di sebuah kompleks apartemen sederhana. Korbannya Jenny Finco yang berusia 79 tahun. Dia sedang tidur ketika penyusup itu masuk. Dia bergerak dengan kesunyian yang mengerikan. Dia mengikat dan menyumpal mulutnya. Kemudian dalam hiruk-pikuk yang brutal dia menikamnya berulang kali. Tenggorokannya digorok begitu dalam hingga hampir putus. Kebiadaban itu mengejutkan. Bahkan detektif berpengalaman pun dibuat terguncang. Pembunuh itu meninggalkan sedikit petunjuk, jejak sepatu, kemungkinan deskripsi. Kota itu menahan napas. Tanpa sepengetahuan mereka, sang penguntit malam telah mengklaim korban pertamanya. Perburuan si pembunuh telah dimulai. Minggu-minggu berikutnya adalah kabut kekerasan. Sang penguntit malam menyerang lagi dan lagi. Setiap kejahatan lebih berani dari yang terakhir. Korbannya tampaknya acak, terikat oleh teror mereka. 17 Juli 1984. Mary Louise Cannon, 78 tahun, ditemukan tewas terbunuh di rumahnya. Tenggorokannya digorok, tubuhnya dimutilasi. Kebrutalan itu meningkat. 16 Agustus, imam penguntit malam masuk ke sebuah rumah di Sun Valley. Dia menembak dan membunuh Chainarong Covenant. Dia memperkosa dan mencambuk istri Covenant, Somkit. Putra mereka yang berusia 8 tahun yang juga berada di rumah dibiarkan tanpa cedera fisik. 24 Agustus 1984. Elias Abowat, 35 tahun, dan istrinya Sakina, 27 tahun, ditembak di rumah mereka. Elias tewas seketika. Sakina selamat, meskipun ditembak di kepala. Dia memberikan deskripsi tentang si penyerang, seorang pemuda kurus dengan gigi busuk dan mata tajam. Kota itu dalam siaga tinggi. Penguntit malam berevolusi menjadi lebih berani, lebih tak terduga. Bagian 5 kengerian di Osage Avenue. 11 Maret 1985. Sang penguntit malam memilih sebuah bungalow bergaya Spanyol di Osage Avenue. Di dalam, Vincent dan Maxine Zazara sedang tidur. Mereka tidak menyadari kengerian yang menunggu mereka. Ramirez memasuki rumah dengan tenang. Dia menemukan Vincent, 64 tahun, sedang tidur di tempat tidur. Dia menembak kepalanya dari jarak dekat. Maxine, 44 tahun, terbangun oleh suara aksen. Sebelum dia sempat berteriak, Ramirez sudah mendekatinya. Dia mengikat dan menyumpal mulutnya. Kemudian dalam pertunjukan kekejaman yang mengerikan, dia mencungkil matanya. Mayat keluarga Zazara ditemukan kemudian pada pagi itu. Kebrutalan kejahatan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh kota. Sang penguntit malam telah melewati batas. Ini bukan lagi tentang pembunuhan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih jahat. Bagian 6 tanda setan. TKP di kediaman Zazara tidak seperti yang lain. Rasa takut menyelimuti udara. Bukan hanya kebrutalan pembunuhannya. Itu adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap.
Di dinding tertulis dengan darah sebuah pentagram, simbol okultisme yang tidak salah lagi. Rasa dingin menjalar di tulang punggung para penyelidik. Ini bukan pembunuh biasa. Ini adalah seseorang yang bersenang-senang dalam kegelapan. Pers bersenang-senang. Julukan Sang Penguntit. Malam kini melekat erat. Tapi siapakah iblis penyembah stan ini? Kota itu menuntut jawaban. Tekanan LAPD sangat besar. Mereka berurusan dengan seorang pembunuh yang tidak seperti yang pernah mereka temui sebelumnya. Bagian 7, Kota di Ujung Tanduk. Musim panas tahun 1985 adalah masa ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Los Angeles. Sang penguntit malam masih buron. Kejahatannya semakin acak, semakin kejam. Orang-orang takut tidur di rumah mereka sendiri. Penjualan senjata meroket. Kelompok ronda warga berpatroli di jalanan. Kota itu terasa seperti kotak api menunggu untuk meledak. LAPD kesulitan untuk maju. Sang penguntit malam adalah hantu. Bagian 8, Penangkapan dan Kekacauan. 31 Agustus 1995. Panas menyengat, ketegangan menggantung di udara seperti kehadiran fisik. Pada hari ini, sang penguntit malam akan menyerang untuk terakhir kalinya. Calon korbannya, Bill Carnes dan tunangannya Ines Erickson. Ramirez memasuki rumah mereka, pistol di tangan. Dia menembak kepala Carnes dan menyerang Erickson. Tapi kali ini ada yang berbeda. Erickson melawan. Dia berhasil melarikan diri dan melihat dengan jelas penyerangnya, wajahnya, mobilnya. Dia berlari ke jalan, berteriak minta tolong. Tetangga merespons. Pengejaran pun terjadi. Ramirez menyadari bahwa dia terpojok meninggalkan mobilnya dan mencoba melarikan diri dengan berjalan kaki. Sekelompok warga yang marah mengejarnya. Mereka menangkapnya beberapa blok jauhnya. Pemukulan itu brutal. Pada saat polisi tiba, Ramirez hampir tidak sadarkan diri. Bagian 9, Persidangan Sang Penguntit Malam. Persidangan Richard Ramirez adalah sirkus media. Kamera berkedip, wartawan mencoret-coret dengan panik. Dunia menyaksikan, terpikat oleh tontonan itu semua. Ramirez dengan mata liar dan tidak menyesal bermain-main dengan kamera. Dia menunjukkan simbol-simbol setan. Dia menyeringai mengancam. Perilakunya mengejutkan dan membuat ngeri bangsa itu. Jaksa penuntut mengajukan segunung bukti. Sidik jari, kesaksian saksi mata, balistik. Pembela berpendapat bahwa Ramirez gila, payon dalam permainan iblis. Juri tidak yakin, buktinya sangat banyak. Dunia menunggu dengan napas tertahan untuk vonisnya. Bagian 10, Putusan dan Hukuman. 20 September 1989. Juri mencapai vonis, bersalah atas semua tuduhan. 13 tuduhan pembunuhan, 5 percobaan pembunuhan, 11 tuduhan penyerangan seksual, 6 tuduhan perampokan, 14 tuduhan pencurian. Ruang sidang meletus, beberapa bersorak, yang lain menangis. Keadilan telah ditegakkan. Tetapi bagi keluarga para korban, rasa sakit itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Ramirez dijatuhi hukuman mati. Dia tidak menunjukkan penyesalan. Masalah besar katanya. Kematian selalu sejalan dengan wilayah. Sampai jumpa di Disneyland. Kata-katanya membuat merinding orang-orang yang hadir. Sang penguntit malam akan pergi ke San Quentin, ke hukuman mati. Pemerintahan terornya akhirnya berakhir. Bagian 11, Kematian di Balik Jeruji Besi. Richard Ramirez menghabiskan sisa hari-harinya di hukuman mati di penjara negara bagian San Quentin. Dia menjadi sosok kultus, menerima surat penggemar dan lamaran pernikahan. Dia menikahi salah satu pendukungnya, Doreen Layoy, pada tahun 1996. Dia menyatakan bahwa Ramirez tidak bersalah, percaya bahwa dia adalah korban keadaan. Ramirez meninggal pada 7 Juni 2012 pada usia 53 tahun.